Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Isya dan majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap jajaran yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga besar Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya di surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayat yang ke-18. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat. Tetapi Allah justru memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Semoga kita yang hadir di rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan ketiga di Masjid Namira
Materinya membahas tentang kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kitab yang berjudul Al-Kabair. Kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, bulan kemarin pertemuan kita terakhir, kita telah menuntaskan dosa besar yang ke-9. Dosa besar yang ke-9 adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan materi ini sudah kami selesaikan, sudah kami sampaikan. Malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Dosa besar nomor 10. Dosa besar yang ke-10. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami sebutkan judulnya, dosa besar yang ke-10. Memang nampaknya dosa besar yang ke-10 ini judulnya tidak sesuai dengan keadaan kita atau di mana saat ini kita sedang berada. Artinya mungkin kurang cocok materinya karena memang bulannya atau waktunya belum sampai. Apa itu dosa besar yang ke-10? Dosa besar yang ke-10 dalam daftar isi kitab Al-Kabair ini adalah membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau ruksa. Itu di daftar isinya urutannya demikian. Memang kalau kita bahas, memang yang cocok itu adalah kalau memasuki bulan Ramadan. Namun Bapak Ibu, apapun itu, karena memang ini materi harus berkesinambungan, harus berkelanjutan, ya kita teruskan aja. Ya kita harus mengikuti daftar isi yang ada di dalam kitab Al-Kabair. Walaupun waktunya tidak cocok. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kami ulang, dosa besar yang ke-10 yang akan kita bahas malam hari ini adalah membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau ruksa. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tanpa adanya udzur yang dibenarkan oleh syariat. Baik. Kalau nanti memang waktunya cukup, karena memang ini materinya agak ringkas. Materinya, ya saya lanjutkan yang nomor 11. Lebih ringkas lagi nomor 11. Kalau memang waktunya juga cukup lagi, ya saya akan lanjutkan materi dosa besar nomor 12. Insya Allah. Kalau memang waktunya mengizinkan. Baik, kita bahas dulu yang nomor 10 Bapak Ibu. Membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau ruksa. Dalilnya cuma satu Bapak Ibu. Dalil yang menunjukkan orang yang membatalkan saum puasa Ramadan termasuk dosa besar. Orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat termasuk dosa besar. Dalilnya hanya satu. Di mana itu dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bisa dibantu Ustaz? Jilid 2. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya paling belakang, agak ke belakang maksud saya. Nomornya 1005. 1005. Bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita dengarkan sabda Nabi berikut ini. Nabi menceritakan tentang mimpi beliau yang diajak oleh dua malaikat. Jadi ini bukan Isra Mi'raj Bapak Ibu, bukan. Ini kasusnya beda. Ini Nabi mimpi. Kalau Isra Mi'raj itu bukan mimpi, betul-betul terjadi. Jadi roh dan jasad yang berangkat dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Itu roh dan jasad.
Sedangkan ini Nabi mimpi. Ini bukan kasus Isra Mi'raj, bukan. Kita dengarkan, tafadhal Ustaz, kita dengarkan jalan ceritanya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1005. Silakan Ustaz. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan Ustaz, lanjut. Sewaktu aku sedang tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Terus. Keduanya memegang kedua lengan atasku. Keduanya memegang kedua lengan atasku. Lanjut. Keduanya membawaku ke gunung yang terjal. Terus. Kemudian keduanya berkata, naiklah. Ya, naiklah. Terus. Aku menjawab, sesungguhnya aku tidak mampu melakukannya. Terus. Dia berkata, apa kata dua laki-laki tersebut? Dua orang tersebut. Tidak lain malaikat. Lanjut. Kami akan membuatnya mudah untukmu. Terus. Lalu aku naik. Terus. Hingga ketika aku telah berada di tengah-tengah gunung. Lalu. Aku mendengar suara yang sangat keras. Aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Lanjut. Aku bertanya. Iya. Suara apakah ini? Suara apakah ini? Lalu. Mereka menjawab. Iya. Ini adalah lolongan atau jeritan penghuni neraka. Ini adalah teriakan jeritan penduduk neraka. Lalu apa cerita berikutnya? Silakan. Kemudian dia membawaku berjalan. Terus. Aku melihat orang-orang yang tergantung di tumit-tumit mereka. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau ditunjukkan seseorang yang tumitnya tergantung di atas, kepalanya ada di bawah. Lanjut Ustaz. Tulang rahang mereka pecah. Tulang rahangnya, mulutnya pecah. Terus. Dan meneteskan darah. Lalu kemudian. Aku bertanya. Nah, ini mulai poinnya di sini. Aku bertanya, man haula? Silakan. Siapa mereka? Siapa mereka ini yang kakinya tergantung ke atas tumitnya, kepala di bawah, rahangnya pecah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Terus dia menjawab, alladzina yafturuna qabla tahillati saumihim. Silakan. Orang-orang yang berbuka sebelum mereka halal untuk berbuka. Itulah orang-orang yang mereka berbuka puasa sebelum halal waktunya untuk berbuka. Jadi mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Makanya orang-orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan, tanpa udzur, tanpa ada ruksa, maka dosa besar. Loh kok bisa dosa besar? Karena ada ancamannya siksa neraka. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah dalil yang menjadi dasar orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa udzur, dosa besar. Sekarang mari kita jelaskan ringkas saja dari dalil yang kita dengarkan tadi. Penjelasannya. Selalu kan begitu Bapak Ibu ya. Materi kita tentang dosa besar ini kan selalu kita bagi dua. Dalil dulu, baru penjelasan. Selalu begitu. Dalil dulu, baru penjelasan. Sekarang penjelasannya. Dalilnya tadi sudah. Penjelasannya, satu. Yang bisa kita ambil pelajaran dari dalil tadi. Yang pertama. Puasa Ramadan, Bapak Ibu sekalian, merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan intim suami istri. Mulai dari terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam. Yaitu namanya puasa. Puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain sholat, maka tentunya ada tata caranya, waktunya kapan, tata caranya dimulai dari takbiratul ikram, diakhiri dengan salam. Ini kalau puasa beda.
ibadah yang dilakukan kepada Allah dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan jima suami istri mulai dari fajar shadiq sampai terbenam matahari. Itu nomor 1 yang harus difahami. Nomor 2, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil. Nomor 2, ternyata Bapak Ibu, yang namanya puasa Ramadan itu, saum atau siam Ramadan, bukan hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri, mulai terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam, bukan hanya itu. Tetapi juga meninggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, bahkan bisa membatalkan puasanya. Bisa. Itu harus dia tinggalkan. Mana dalilnya? Kita kasih dalil ya. Ternyata ada loh orang itu sudah capek-capek puasa, ternyata nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya. Kenapa? Karena puasanya cuma menahan lapar dan haus mencekik tenggorokan. Hanya itu. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, melakukan larangan-larangan yang menyebabkan pahala puasanya terhapus. Bahkan puasanya batal menurut Allah Azza wa Jalla. Ya, bisa jadi dia ikut berbuka dengan kita, bisa jadi dia ikut sholat Idul Fitri dengan kita, tetapi Allah memandang orang ini tidak berpuasa. Mana dalilnya? Adanya penghapusan pahala atau pengurangan pahala. Dalil pahala puasa maksudnya ya. Tolong Ustadz Sahih Targhib wa Tarhibnya nomor 1083 Ustadz, 1083. Sahih Targhib wa Tarhib 1083. Kita dengarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, jilid 2 tetap ya 1083. Tafadhal, kita dengarkan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min siyamihi illas sahar. Laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Silakan. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Terus. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya kecuali begadang. Duh, coba. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Hanya itu. Dan berapa banyak orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia melaksanakan sholat tarawih, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari tarawihnya, hanya dianggap begadang. Lu coba, gagal total Ramadannya. Berarti kalau begitu ada yang namanya penghapusan pahala puasa. Nggak sah. Bahkan puasanya batal menurut Allah. Kenapa? Karena dia melakukan larangan-larangan dalam puasa. Lu memangnya larangannya apa? Maka dalam hal ini tentunya ini tambah melebar Bapak Ibu. Yang penting kita ketahui bahwasannya orang berpuasa itu bukan hanya menjaga tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan intim suami istri. Tapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan, mengurangi pahala puasa. Salah satunya Bapak Ibu ya, saya sebutkan ini. Masalah lisan. Orang puasa itu juga dituntut jaga lisan. Lisan tidak dijaga, itu berpengaruh pada pahala Bapak Ibu. Contohnya, coba Ustadz. Minta tolong dibuka lagi Sahih Targhib wa Tarhibnya nomornya 995. Sahih Targhib mundur berarti Ustaz. 995 Sahih Targhib wa Tarhib 995. Kita dengarkan. Ya. Bapak Ibu saya yakin pernah mendengar hadis yang akan dibacakan ini. Banyak 995.
Banyak sekali para dai-dai kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita menyampaikan hadis ini kalau di bulan puasa terutama, bulan Ramadan. Kita lihat 995. Tafadhal Ustaz. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uhdurul mimbar. Silakan. hadirlah kalian di ke mimbar. Baik, hadirlah kalian ke mimbar. Nabi menyuruh para sahabat, mendekatlah kalian ke mimbar. Fahadharna. Silakan. Maka kami hadir. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Silakan. Manakala beliau menginjak tangga pertama dari mimbar, beliau berkata amin. Jadi kalau ini misalnya mimbar ini ada trap-trapannya, ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Apa artinya amin? Kabulkan ya Allah. Ya. Tolong jangan dikait-kaitkan yang lain Bapak Ibu ya. Tolong jangan dikait-kaitkan yang lain. Ya. Ini tahun-tahun politik jadi enggak usah dikait-kait yang lain ya. Baik, kita lanjutkan. Falamma irtaqad darajatas tsaniyata qala amin. Silakan. Ketika beliau menginjak tangga kedua, beliau berkata, ketika menaiki tangga mimbar yang kedua, lagi-lagi Nabi mengucapkan, silakan. amin. Kabulkan ya Allah. Falamma irtaqad darajatas salisata qala amin. Silakan. Ketika menginjak tangga ketiga, beliau berkata amin. Baik, berarti sunnahnya tangga mimbar itu bertrap Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang tempat Nabi berkhutbah itu ada tingkatannya. 1, 2, 3. Lalu kemudian apa yang terjadi? Falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Silakan. Ketika beliau turun, kami berkata, ketika Nabi turun dari mimbar, apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar darimu apa yang tak biasa kami dengar sebelumnya. Hari ini kami mendengar sesuatu darimu yang kami tidak biasa mendengar. Tidak ada orang yang berdoa, tetapi engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ini apa maksudnya? Seakan-akan para sahabat bertanya demikian. Kita dengarkan jawaban Nabi. Qala, silakan. Beliau bersabda, Inna Jibrila arada li faqala. Silakan. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, dia berkata. Berarti para sahabat enggak tahu kehadiran malaikat Jibril. Nabi mengatakan, Jibril mendatangiku, lalu dia berkata kepadaku, Ba'uda man adraka Ramadhana falam yughfar lahu qultu amin. Silakan. Dia berkata, jauh dari surga orang yang mendapatkan Ramadan, lalu dia tidak diampuni. Terus. Maka aku berkata, amin. Kabulkan ya Allah. Jadi Jibril mengatakan, semoga jauh dari surga orang-orang yang mendapati memasuki bulan Ramadan, sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah. Padahal panjenengan kan tahu, Ramadan itu kan bulan ampunan. Anehnya orang ini malah nggak dapat ampunan. Kenapa? Yaitu tadi yang saya sampaikan. Karena puasanya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Rugi kan? Gagal total. Salah satunya nanti saya sebutkan karena lisan. Lisannya tidak dijaga ketika Ramadan. Ini yang menyebabkan Ramadan gagal total. Baik, ini masih satu ya. Karena tangga mimbar pertama, Nabi mengucapkan amin. Terkait Ramadan. Jauh dari surga. Jibril loh ini yang berdoa. Bapak Ibu mohon maaf. Yang namanya malaikat satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang dia tidak pandai berbuat maksiat. Malaikat ini makhluk ciptaan Allah yang paling taat kepada Allah. Dan tentunya doanya pasti didengar oleh Allah. Jibril berdoa. Apalagi Jibril. Bapak Ibu tahu Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini adalah salah satu dari 3 malaikat yang masuk kategori Rasul dari kalangan malaikat.
Makanya Nabi kalau sholat malam, tahajud, itu Nabi membaca istiftah. Itu bukan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kama ba'atta bainal masyriqi. Enggak, bukan itu. Nabi ketika tahajud, Nabi juga enggak membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Atau membaca kabira dan seterusnya itu. Enggak. Lah terus yang dibaca Nabi apa? Nabi kalau sholat malam tahajud, istiftah Nabi adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Nabi menyebut 3 nama malaikat dalam doa istiftah sebelum Fatihah. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil. Inilah 3 malaikat Rasul dari kalangan para malaikat. Apalagi Jibril, pemimpin seluruh malaikat. Dalam hadis Bukhari dikatakan Jibril ini punya 600 sayap. Satu sayapnya apabila dikepakkan, langit dan bumi itu penuh dengan sayapnya Jibril. Ini 600. Bayangkan. Malaikat terbesar yang Allah ciptakan, Jibril. Punya nama lain Al-Qudus. Makanya punya nama lain Ar-Ruh. Makanya panjenengan kalau baca surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh, malaikat-malaikat hadir ketika Lailatul Qadar. Dan Jibril, nama lainnya Jibril itu Ruh. Ada lagi Ruhul Kudus. Itu malaikat Jibril. Makanya panjenengan kalau salat witir, setelah salat witir, ya, apa doanya zikirnya setelah witir? Ya, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Terus berikutnya, Rabbul Malaikati Warruh, Warruh. Robnya para malaikat dan Jibril, Ruh. Itu Jibril. Bahkan di dalam surat yang lain Jibril disebut Ruhul Quddus. Bahkan ada lagi Ruhul Amin. Nama lainnya banyak malaikat Jibril ini. Kita masuk ke tadi ya, saya ulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau malaikat sudah berdoa, pasti didengar oleh Allah. Lah doanya Jibril, semoga jauh dari surga. Wih, siapa? Orang-orang yang memasuki Ramadan sementara dosanya tidak diampuni. Nabi mendengar, amin, kabulkan. Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan manusia terbaik sejagat alam raya. Pasti nggak meleset. Hati-hati, hati-hati kalau masuk bulan Ramadan, jangan sampai gagal total Ramadan kita. Umur kita yang tahu hanya Allah. Jangan-jangan Ramadan tahun kemarin itu Ramadan terakhir bagi kita. Kita nggak tahu. Jangan-jangan Ramadan kemarin itulah Ramadan perpisahan kita, yang kita tidak ditakdir ketemu Ramadan lagi tahun depan. Umur yang tahu hanya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita umur barokah. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Itu nomor 1 ya, tangga pertama. Tangga yang kedua, tangga kedua. Yang mana Nabi baca amin lagi. Silakan Ustaz, lanjut, silakan aja. Ketika aku menginjak tingkat kedua, ya. Jibril berkata. Apa kata malaikat Jibril dalam doanya? Man dzukirta indahu falam yusalli alaika fakultu amin. Silakan. Jauh dari surga, siapa? Orang yang namamu disebut di sisinya, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Semoga jauh dari surga orang-orang yang ketika mendengar namamu disebut, orang itu enggak baca solawat kepadamu. Makanya kalau kita mendengar nama Nabi, ya baca solawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita tidak terkena doanya Jibril tadi. Maka Nabi mengaminkan, amin, kabulkan. Jauhkan dari surga. Jauh dari surga. Berarti kalau jauh dari surga, dekat dengan neraka. Terakhir, tangga mimbar ketiga. Nabi mengucapkan amin lagi. Silakan Ustaz, ayo. Ketika aku menginjak tingkat ketiga, dia berkata, Ba'uda man adraka abawaihil kibaru indahu au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Silakan. Jauh dari surga orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang telah berumur lanjut di sisinya, atau salah satunya,
lalu keduanya tidak menjadikannya masuk surga. Nah, jauh dari surga. Doanya malaikat Jibril. Semoga jauh dari surga orang-orang yang memiliki dua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya yang sudah berusia lanjut, sudah sepuh, sedangkan dia tidak berusaha untuk merawat orang tuanya, padahal kesempatan untuk masuk ke surga dengan merawat orang tuanya. Maka Nabi mengucapkan amin, kabulkan, jauhkan dari surga anak-anak yang tidak mau merawat orang tuanya saat orang tuanya berusia lanjut. Dan ini sudah saya sampaikan, kalau tidak salah dosa besar nomor 8, kalau tidak salah, yaitu durhaka kepada orang tua. Kalau nggak salah, nomor 7 apa nomor 8 waktu itu? 7 ya, 7. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Saya tambahkan dalil satu lagi. Yang tadi saya janjikan kepada Bapak Ibu. Gara-gara lisan, Allah tidak butuh. Orang ini mau puasa, mau nggak puasa, Allah nggak butuh. Kau mau puasa, mau nggak puasa, Allah nggak butuh. Gara-gara lisan. Makanya tolong, puasa itu bukan menahan lapar, haus, tidak melakukan hubungan intim suami istri. Bukan itu aja. Tapi lisan juga dijaga. Ngegosip, riba, ya, dusta, sumpah palsu, ya, berkata kotor, jorok, ya, berkata yang tidak ada faedahnya. Hati-hati, lisan dijaga. Mana dalilnya? Baik, kita kasih dalil satu lagi yang terakhir. Dari pelajaran nomor 2 ya, pelajaran nomor 2 ini. Coba Ustadz dibuka Ustadz Sahih Targhib wa Tarhibnya. Nomornya 1079. Maju lagi. 1079. 1079. 1079. Tafadhal Ustadz, kita dengarkan. 1079. Nah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan baik-baik sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz, lanjut. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Duh, coba Bapak Ibu sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan jahat, Allah tidak butuh. Sekali lagi, Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia ninggalkan makanan dan minumannya. Artinya seakan-akan Allah, dalam hadis ini dikatakan orang itu mau puasa mau nggak puasa gak direken, terserah. Karena lisannya, lihat, sumpah palsu, berkata dusta, apalagi menfitnah, apalagi riba. Oh, apalagi yang diriba ustadznya sendiri. Wah, double-double ya. Bapak Ibu sekalian, jadi jelas ini ya. Baik, ini tolong diperhatikan. Ini pelajaran nomor 2. Sekarang pelajaran nomor 3, Bapak Ibu. Pelajaran nomor 3. Saya tutup sampai 3 aja. Saya tutup sampai 3. Pelajaran yang ketiga. Ternyata Bapak Ibu, Udzur. Nah, pasti panjenengan kan tanya. Ustadz tadi mengatakan orang yang dosa besar itu, yang nomor 10 ini, membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan. Tanpa udzur yang dibenarkan oleh syariat. Lah saya tanya, alasan apa yang diperbolehkan orang itu tidak puasa? Lah ini materinya sekarang nomor 3. Apa udzurnya? Orang itu boleh tidak puasa. Udzurnya 9 Bapak Ibu. Siapa saja di antara kita yang terkena salah satu udzur ini, maka dia boleh meninggalkan puasa dan dia tidak dosa. Dia tidak dosa. Hanya 9. 9 orang, 9 golongan manusia yang dibenarkan meninggalkan puasa Ramadan. Karena ini udzur yang disyariatkan. Udzur, alasan yang dibenarkan. 9 orang. Siapa mereka? 1. Yang pertama adalah, ini ya, sepakat para ulama. Yang nomor 1, orang yang sakit.
sakit yang bisa membahayakan dirinya atau menimbulkan gangguan serius ya pada kesehatannya jika dia puasa. Jadi orang yang sakit, apalagi sakitnya sakit menaun, sakit yang tidak kunjung sembuh. Itu katanya dokter, jangan puasa Pak, sebab nanti kalau Bapak puasa tambah parah ini. Sehingga dalam hal ini dia tidak puasa, sebab dengan dia berpuasa mengganggu kesehatannya dan tambah serius sakitnya. Lah yang kayak begini boleh ninggalkan puasa. Lah terus kalau ditinggalkan Ustaz, bayar fidyah apa diqodho? Sabar, nanti dulu. Yang penting panjenengan tahu 9 orang ini dulu. Masalah qodho, masalah bayar fidyah nanti terakhir. Sabar ya. Yang penting tahu orang-orangnya dulu yang terkena udzur ini. Nomor 1, sakit berat, sakit menaun. Ustaz, sakit gigi, tetap poso. Tetap puasa. Apalagi sakit hati, tetap puasa. Apalagi sakit hati, ya, tetap puasa. Ya. Ini sakit berat. Baik, 1, 2, safar. Safar, bepergian jauh. Yang memberatkan dia, mungkin panas terik, iya, dan seterusnya. Yang apabila dia terus berpuasa, maka justru akan menimbulkan mudarat pada dirinya. Nah, seperti itu. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya ada materinya khusus tentang ini sebenarnya. Tapi karena ini materinya sampai di sini ya saya singgung aja. Jadi dulu di zaman Nabi dalam riwayat Abu Dawud itu banyak di antara para sahabat mereka itu ketika di padang pasir pada saat perjalanan bersama Nabi mereka menutupi kepala mereka dengan ya benda-benda lah dengan payung atau dengan sesuatu lah sehingga dia itu berteduh, mereka berteduh. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang kalian lakukan?" "Kami puasa wahai Rasulullah dan ini panasnya luar biasa." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Batalkan puasa kalian." Nabi memperbolehkan karena memperberat, ya, panas luar biasa. Nah, itu ya. Safar dalam kategori safar, ya, safar, perjalanan jauh. Berapa kilo Ustadz yang masuk kategori safar? Nah, yang masuk kategori safar ini Bapak Ibu sekalian, ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang masuk kategori safar itu 84 kilo. Ada yang mengatakan 85 kilo. Baik. Dari rumah saya sepanjang Kletek, saya tinggal di Kletek ya, sampai di Masjid Namira, itu tak lihat kilometer 63 kilo, persis. Dari rumah saya, naik tol tapi ya, tol saya, tol. 63, berarti nggak masuk kategori safar. Ya, nggak masuk kategori safar. Ini ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 85 kilo. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan perjalanan sehari penuh. Baik. Bahkan ada yang mengatakan, lah saya kok lebih cenderung yang ini, yang terakhir ini. Apa itu? Begini Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, riwayat Muslim, kitabnya di sini ada. Nanti kalau mau dicek silakan. Sahih Muslim nomornya 1079, 1079. Itu kata Nabi begini dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah para wanita itu tidak melakukan safar kecuali sehari semalam kecuali bersama mahram. Ingat kalimatnya, sehari semalam. 24 jam berarti. Kecuali bersama mahram. Lah rentetannya panjang ini. Wanita umroh, bagaimana hukumnya tidak pakai mahram. Wanita pergi haji nggak pakai mahram. Sedangkan umroh lebih sehari semalam. Nah, ini saya nggak akan bahas itu ya. Intinya dalam hadis ini, wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir
tidak boleh melakukan perjalanan safar sehari semalam kecuali disertai dengan mahramnya. Kecuali kalau pakai mahram tidak apa-apa sehari semalam. Baik, terus kaitannya. Baik, tolong diingat-ingat ya, sehari semalam. Sedangkan Nabi dari Madinah menuju Mekah, Madinah ke Mekah, itu di zaman Nabi ya, nggak ada kendaraan waktu itu. Kendaraan paling keren onta, kuda, keledai. Itu perjalanan dari Madinah ke Mekah 3 hari 3 malam. Baik, 3 hari 3 malam. Baik ya, di zaman Nabi nggak ada bis, nggak ada pesawat, nggak ada kereta cepat. Sekarang ada kereta cepat, Madinah Mekah, Mekah Madinah, cuma nggak sampai 2 jam sudah nyampe kereta cepat. Baik, dulu naik onta, kuda, 3 hari 3 malam. Terus kaitannya dengan materi, sabar. Bapak Ibu, sekarang kita naik bis dari Madinah ke Mekah, itu saya lihat 450 km kurang lebih. Madinah Mekah 450 km. Itu kalau dibagi 3, karena Nabi 3 hari 3 malam. Berarti sehari semalam wanita yang tadi tidak boleh safar kecuali dengan mahram, 450 dibagi 3. Karena Nabi safarnya Madinah ke Mekah itu 3 hari. Ketemu angka 150 km sehari semalam. Faham maksudnya di sini? 150. Saya lebih condong pendapat ini. Maka selama wanita itu dia pergi safar, keluar, selama dia tidak sampai sehari semalam. Jadi misalnya nih, dia dari Surabaya ke Jakarta. Dari Jakarta ternyata langsung balik. Jadi pagi berangkat, sore sudah nyampe Surabaya. Itu katanya ulama, nggak masuk safar. Lu Jakarta lu Ustaz? Ya, Jakarta. Iya, karena tidak sehari semalam. Lah terus kalau kilometernya Ustaz, kan dia naik pesawat. Kan dia tidak melalui darat. Kalau melalui darat, safar ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Karena dia balik lagi, saya ke Cianjur, jenguk putra saya, kuliah di sana. Itu 11 jam. Dari Sepanjang ke Cianjur, langsung. Ke tempat kampusnya, 11 jam. Non-stop. Gak pakai istirahat. Gak pakai mampir, rest area cuman buang air kecil aja. Ini langsung, non-stop 11 jam. Itu bolak-balik, ya sehari semalam. Darat. Kalau naik pesawat, enggak. Maka dari itu, saya lebih condong, ya 150 km. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik. Jadi kalau safar, boleh. Yang memberatkan. Nomor 3, sudah tua renta. Apalagi pikun. Enggak wajib puasa. Enggak wajib. Wong dia mengenali anaknya saja kesulitan. Iya, kalau anaknya datang, kok niki sopo? Enggak kenal, sudah. Yang seperti ini enggak wajib puasa. Orang pikun itu hilang akal. Sama seperti yaitu orang yang hilang akal. Pikun ini. Ya. Sudah tua renta ditambah pikun. Yang nomor 4, hamil. Wanita hamil. Yang nomor 5, wanita menyusui. Nggak wajib puasa. Yang nomor 6, yaitu anak yang belum akil balik. Anak kecil. Nggak wajib puasa. Belum akil, belum balik. Belum akil balik. Yang nomor 7, orang gila. Gila. Nggak wajib. Makanya kalau ada orang gila Ramadan siang hari minum es, ya Allah. Nikmat. Nggak apa-apa. Wong dia ngurus badannya sendiri aja susah. Apalagi terkena beban kewajiban syariat puasa. Maka nggak wajib ini. Yang nomor 8, wanita haid. Nomor 9, wanita nifas. Inilah 9 orang tidak wajib puasa. Lah terus kalau tidak wajib itu diqadha atau bayar fidyah. Ada rumusnya. Rumusnya apa? Baik, tolong diperhatikan ya. Boleh dicatat, boleh tidak nih. Kesepakatan para ulama. Ini ada tabelnya. Loh, saya buatkan tabel begini. Nah, tabel begini. Enak ini caranya. Begini. Jadi, kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakit tidak ada harapan sembuh. Sakit sembuh berapa hari masuk ICU lagi.
Nanti keluar dari rumah sakit, baru berapa pekan, sakit lagi. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Sakit menaun. Terus, lebih banyak sakitnya. Yang seperti ini, qadha. Nggak bayar fidyah. Wajib qadha. Nggak bayar fidyah. Diqadha. Kecuali kalau dia sudah tidak mampu, maka dia bayar fidyah. Tapi wajibnya dia jangan memilih bayar fidyah. Harus diupayakan qadha. Kecuali kalau sudah tidak mampu, baru opsi kedua fidyah. Yang nomor 2, sakit. Nomor 1 sakit. Itu nomor 1 sakit yang ada harapan sembuh. Maksud saya, sakit yang ada harapan sembuh, qadha. Kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, itu bayar fidyah, tidak diqadha. Yang nomor 3, lansia yang tidak kuat lagi puasa, lanjut usia, tua renta plus pikun, maka bayar fidyah, bukan qadha. Nomor 4, musafir karena safar yang mubah. Ya, contohnya safar mubah, berdagang dan seterusnya, maka diqadha, bukan bayar fidyah. Yang berikutnya yang nomor 5, wanita hamil dan menyusui. Dirinci. Rinciannya, jika wanita hamil dan menyusui itu, dia lebih mengkhawatirkan dirinya, bukan bayinya atau janinnya, dirinya, maka qadha, bukan bayar fidyah. Contohnya ada wanita hamil, ada wanita menyusui. Terus kita tanya, Anda puasa? Saya tidak kuat Ustaz puasa Ustaz. Anda tidak puasa itu karena apa? Saya insya Allah, kalau saya tidak kuat Ustaz, insya Allah bayi saya tidak masalah. Kalau saya puasa itu tidak masalah. Ya, bayi saya. Terus janin saya insya Allah tidak masalah. Cuman sayanya Ustaz yang tidak kuat. Masa puasa sambil nyusui atau puasa hamil terus puasa. Sayanya yang tidak kuat. Berarti dirinya, bukan bayinya. Itu qadha, bukan fidyah. Terus nomor 2. Jika dia khawatir akan dirinya plus bayinya. Dia tidak kuat, terus dia juga kasihan sama bayinya. Saya tidak kuat Ustaz, lagian bayi saya juga nanti kurang asupan makanan yang bergizi. Ya, sehingga saya batalkan aja puasa saya. Maka yang seperti ini, apakah bayar fidyah atau qadha? Jawabannya, karena alasannya dia dan bayinya, tetap qadha, bukan fidyah. Terakhir, wanita hamil dan menyusui alasannya bayinya tok. Bayinya tok, bukan dia. Saya ini Ustadz, kalau puasa itu kuat. Saya ini hamil, saya menyusui. Kalau puasa kuat, tapi kasihan anak saya kalau saya puasa. Berarti ibu lebih khawatir kepada bayinya, bukan sama ibu, diri ibu. Saya tidak khawatir, saya kuat. Cuman saya kasihan sama bayi saya. Lah yang kayak gini double, ya qadha, ya bayar fidyah. Ya qadha, bayar fidyah. Kalau gitu tak atur aja Ustaz dari awal ya. Saya lebih mengkhawatirkan mana. Ini double dua-duanya. Ini fatwa para ulama, ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ramadan tuntas. Waktunya masih ada. Kita masuk dosa besar nomor 11. Ramadan tuntas. Dosa besar nomor 10. Singkat aja. Yang nomor 11 adalah lari dari medan pertempuran. Ya. Lari dari medan pertempuran. Pengecut. Musuh sudah di depan, dia lari. Maka yang ini termasuk dosa besar. Mana dalilnya? Saya kasih 3 dalilnya. Silakan Ustadz minta tolong dibantu. 1. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 8 Al-Anfal. Ayatnya ayat 15 dan 16. Allah berfirman Al-Anfal ayat 15 dan 16. Allah berfirman. Kita dengarkan Al-Anfal. Ya
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Stop. Bapak Ibu mohon maaf. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tolong ditanamkan dalam hati panjenengan 3 hal. Saya ulang ya, saya ulang. Supaya kita kalau baca Al-Quran tambah khusyuk. Saya ulang. Setiap Bapak Ibu membaca Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tolong tanamkan dalam hati Bapak Ibu 3 hal. Apa itu? 1. Yang pertama, setiap ayat yang diawali wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, pasti turun di Madinah, Madaniyah. Pasti itu. Turunnya Madinah, ayat Madaniyah. Ya. Surat yang turun di kota Madinah. Lah kalau yang di Mekah, ya ayyuhan nas, Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, selalu Madinah. Itu 1 ini ya. Nomor 2, ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran totalnya 88 kali Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Quran 30 juz itu yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu 88 kali. Tahukah Bapak Ibu, surat yang paling banyak mengawali ya ayyuhalladzina amanu adalah surat Al-Maidah. 15 kali Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Surat Al-Maidah. Loh, bukan Al-Baqarah, bukan. Meskipun Al-Baqarah surat terpanjang, ayat paling banyak. Al-Maidah ranking 1. Nomor 3, terakhir. Setiap kali Bapak Ibu baca Al-Quran diawali ya ayyuhalladzina amanu, maka perlu ditanamkan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayat itu pasti mengandung 2 hal, 2 kemungkinan. 1, setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti perintah, atau setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti larangan. Jadi kalau tidak perintah, larangan. Contohnya ayat ini, kita dengarkan Ustadz kita membacakan terjemahnya. Apa betul setelah wahai orang-orang yang beriman, itu kalau tidak perintah, ya larangan. Kalau tidak larangan, ya perintah. Selalu begini. Semua isi Quran. Ya, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Perintah kan? Al-Anfal, ya ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Al-Anfal 27 itu. Lo larangan kan? Selalu begitu. Kalau tidak perintah, larangan. Setelah ya ayyuhalladzina amanu. Kita dengarkan apa betul. Silakan Ustaz, surat Al-Anfal 15-16. Ulang lagi Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Baik. Larangan kan? Selalu begitu. Kalau tidak perintah, larangan. Itu cirinya ya ayyuhalladzina amanu.
Ya, jadi enak sekarang kalau baca Quran atau dengar ada orang membaca Al-Quran, kita dengarkan pasti di belakangnya perintah atau larangan. Baik, jadi jangan mundur, jangan lenggang kangkung, jangan. Artinya jangan menjadi pengecut. Ya, apabila orang-orang kafir menyerangmu, janganlah berbalik membelakangi mereka, alias mundur. Lanjut Ustadz, nomor 16 ayat 16. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Jadi kalau dia mundur-mundurnya itu pergi, itu dimurkai. Kecuali kalau mundurnya ngatur siasat. Atau mundurnya dia berbelok gabung sama pasukan yang lain. Lain soal, nggak apa-apa. Tapi kalau mundurnya itu takut lari, dimurkai. Berarti dosa besar. Lari dari medan pertempuran. Terus lanjut, tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah. Sekarang kita lanjutkan dalil nomor 2. Yang menunjukkan lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Dalilnya Sahih Targhib Ustadz jilid 3. Tadi kan jilid 2. Jilid 3. Nomornya 1338. 1338. 1338. Kita dengarkan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, silakan Ustaz. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Baik, jauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Silakan. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apa saja ia?" Apa saja 7 dosa besar yang membinasakan itu? 1. Beliau bersabda, syirik kepada Allah. Syirik, menyekutukan Allah. Nomor 2. Sihir. Dan ini materinya sudah saya sampaikan. Syirik sudah, sihir sudah. Itu dosa besar nomor 3 kalau nggak salah sihir. Terus nomor 3, silakan. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Baik, menghilangkan nyawa orang yang diharamkan oleh Allah kecuali membunuhnya dibenarkan oleh syariat. Loh, kayak apa? Membunuh yang dibenarkan oleh syariat. Saya sudah pernah nyampaikan kok. Kalau tidak salah ada 12 orang yang darahnya boleh ditumpahkan. Tapi yang melakukan ulil amri. Eksekutornya ulil amri. Bukan kita. 12 orang yang boleh dibunuh. Ulil amri yang melakukan. Bukan kita. Bukan kita. Siapa? Banyak orang yang murtad keluar Islam. Itu halal. Tapi bukan kita yang membunuh. Termasuk orang yang menyukai sesama jenis. Ya, homoseks, lesbian. Itu dibunuh itu. Bukan dikasih panggung, dikasih mic, suruh ceramah. Bukan. Ya. Di negeri kita tidak. Banci itu malah dikasih tempat. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi, Nabi pernah melintas, yaitu melewati para sahabat. Ketika para sahabat itu berkumpul, tiba-tiba ada seorang banci ikut nimbrung di situ. Para sahabat nggak kenal siapa orang ini, dari mana orang ini, nggak ada yang tahu. Para sahabat baru tahu kalau dia banci ketika dia berkata, suaranya menyerupai wanita dengan gayanya seperti layaknya wanita. Maka Nabi pas lewat, qadarullah Nabi lewat. Bapak Ibu tahu statement Nabi yang pertama kali keluar ketika lihat orang ini, apa kata Nabi kepada para sahabat? Keluarkan orang ini dari Madinah, keluarkan orang ini dari Madinah, dan jangan boleh masuk ke Madinah sampai dia sembuh dari penyakitnya. Keluarkan. Ya, ini malah dikasih panggung. Tiga lucu-lucuan, ya, malah ceramah, ya, ceramah, ngasih fatwa, ya, hati-hati, ya, baik, jadi harus dikeluarkan, seperti itu, ya, baik, kita lanjutkan, terus, selain tadi, memakan riba, makan riba, dosa nomor 4, nomor 5, memakan harta anak yatim, makan harta anak yatim, nomor 6, melarikan diri saat peperangan sedang berkecamuk. Melarikan diri saat peperangan, saat perang berkecamuk. Nomor 7. Dan menuduh berbuat zina perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, yang lengah dan lagi beriman. Baik.
menuduh wanita yang beriman, wanita soleha, dituduh dengan melakukan perbuatan zina tanpa bukti. Ini dosa besar. Baik. Sekarang satu lagi terakhir, dalil ketiga Ustadz, satu nomor berikutnya 1339. 1339. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita dengarkan isi sabdanya, silakan. Barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, terus menunaikan zakat hartanya dengan lapang dada, lagi mengharap pahala, dan mendengarkan dan taat, maka balasannya adalah surga, atau maka ia masuk surga. Baik. Siapa yang ketika meninggal dunia ternyata di dalam dirinya tidak terdapat tiga hal ini. Meninggal dalam dirinya tidak terdapat tiga hal ini. Satu, tidak pernah berbuat syirik. Yang nomor dua, menunaikan zakat. Yang nomor tiga, orang itu mendengar dan taat kepada ulil amri. Pasti masuk surga. Terus lanjut Ustaz. Ada 5 perkara yang tidak mempunyai kafarat. Ada 5 dosa yang tidak ada tebusannya. 5 dosa besar. 5 dosa yang tidak ada tebusannya. 1 Ustaz. Mempersekutukan Allah. 2. Membunuh jiwa tanpa hak. Nomor 3. Menakut-nakuti orang mukmin. Hati-hati, termasuk mercon itu nakut-nakuti orang mukmin. Itu dosa besar. Bikin kaget. Ya, nakut-nakuti. Ya nggak boleh nih. Seperti ini nggak boleh. Meskipun itu guyon, nggak boleh. Ya. Terus kemudian lanjut. Melarikan diri saat peperangan sedang berkecamuk. Nah ini, melarikan diri saat perang berkecamuk. Nomor terakhir, nomor 5. Dan sumpah palsu yang dengannya harta orang lain diambil tanpa hak. Jadi sumpah palsu menyebut nama Allah. Wallahi itu barang milik saya. Padahal bukan milik dia. Wallahi ini tanah milik saya. Ini tanah peninggalan orang tua saya. Dan seterusnya. Padahal itu tidak ada riwayat yang menjelaskan itu tanah miliknya. Baik, jadi inilah yang menunjukkan dosa besar orang yang lari dari medan pertempuran. Penjelasannya cuma 2 saja Bapak Ibu. Penjelasannya. Setelah itu kita akhiri. Berarti bulan depan jika ditakdir kita ketemu lagi. Maka kita masuk nomor 12. Tentang zina. Itu panjang materinya. Masalah zina. Dosa besar nomor 12 itu berzina. Baik. Penjelasannya 2. 1. Melarikan diri dari barisan perang pada hari peperangan. Yaitu saat kaum muslimin melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir. Menimbulkan 2 mudarat, 2 kerusakan. 1. Meruntuhkan mental kaum muslimin. Ini sudah musuh di depan mata, malah mundur. 1 kerusakannya meruntuhkan mental kaum muslimin. 2. Akan memperkuat mental orang-orang kafir ketika menyerang kaum muslimin. Maka orang kafir akan melihat bahwasanya umat Islam lari. Saatnya kita menyerang. Nah, mereka akan muncul kekuatan dalam diri mereka. Sebab apabila barisan kaum muslimin kacau, hal ini akan menambah kekuatan orang-orang kafir ketika melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Ya, baik. Apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Palestina, maka tentunya kita harus menolong saudara-saudara kita dalam bentuk apapun. Yang memiliki harta maka berikan kepada mereka. Yang tidak memiliki harta doakan mereka. Lalu kalau misalnya kita jihad, maka tentunya jihad ada syaratnya. Tidak boleh jihad kecuali berdasarkan ulil amri. Kalau ulil amri kita memerintahkan kita, bantu saudara kita yang ada di Palestina, berangkat saya. Berangkat. Itu pun ada syarat kedua. Orang tua kita melepaskan kita dalam keadaan ridho. Ulil amri memerintahkan, sedangkan orang tua meneteskan air mata, melepaskan kita. Maka kata Nabi, pernah ada pemuda seperti ini. Kata Nabi, kembalilah bersama orang tuamu, buat orang tuamu bahagia. Gak usah ikut perang.
Izin ridho dari orang tua. Yang ketiga, punya skill. Tidak punya skill ke Palestina. Iya. Ya punya bagaimana cara menembak, cara bersiasat. Lah ini modal, saya ke sana ini Ustaz, jihad ini. Niatnya itu untuk menghabiskan pelurunya musuh Ustaz. Loh, iya. Kok menghabiskan pelurunya musuh? Iya. Ya punya skill. Makanya dalam hal ini tidak ada jihad kecuali bersama ulil amri. Karena dalam hal ini ulil amri memiliki kekuasaan, maka tentunya melalui jalur-jalur yang ada akan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doakan mereka mungkin dengan doa di waktu-waktu yang mustajabah. Agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang nomor dua, jika alasan mundurnya itu karena dua hal tadi. Apa dua hal tadi itu? Yang pertama adalah untuk ngatur siasat perang. Atau mundurnya itu ingin bergabung kepada saudara muslim yang lainnya. Menambah kekuatan. Maka ini dibenarkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuntas materi kita 2 poin. Dosa besar nomor 10. Dan dosa besar nomor 11. 2 materi ini akan kami kirimkan PDF-nya ke Takmir Masjid Namira. Dan silakan minta kepada beliau, nanti bisa dikopi dan diperbanyak. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.